Hai semuanya, apa kabar? Welcome to my channel ya. Jadi pada video kali ini aku akan memberikan sebuah reading mingguan untuk zodiak Gemini ya. Sun, Moon, dan Rising untuk periode dari tanggal 17 Agustus sampai dengan 23 Agustus 2020. Reading kali ini sifatnya umum, bisa berlaku ke dalam semua aspek kehidupan kalian ya, seperti pekerjaan, keuangan, asmara, dan sebagainya. Jadi tinggal disesuaikan saja dengan kondisi teman-teman di sini. Oke? Oke, sekarang kita mulai ya. Yang pertama ada kartu The High Priestess, terus The Lovers, The Moon, The Hangman, Knight of Cups, 5 tongkat, 7 tongkat, The Devil, dan temanya adalah 6 cawan. Oke, terus ada bottom of the deck ada kartu Knight of Pentacles. Oke, jadi artinya dalam gini beberapa dari kalian mungkin akan cenderung berhati-hati sekali ya ketika ingin bergerak maju ke depan, sangat berhati-hati intinya ya, tidak ingin gagal, tidak ingin menghadapi sebuah kekecewaan ataupun kegagalan yang nantinya tentu akan membuat kamu semakin berhati-hati untuk bergerak maju ke depan ke arah yang lebih baik lagi ya. Jadi apapun yang kamu lakukan untuk minggu ini, intinya di sini sepertinya kalian akan cenderung berhati-hati sekali, berhati-hati ketika menyusun sebuah rencana, ketika ingin melakukan sesuatu hal ya, dan lain sebagainya. Terus di bawahnya ada kartu The Emperor. Mungkin di sini ada yang lagi berhubungan dengan zodiak Aries ya. Terus selain itu kartu The Emperor melambangkan sebuah kendali. Jadi artinya dalam gini mungkin kalian lagi ingin mengendalikan sesuatu hal. Misalnya mungkin lagi ingin mengendalikan hubungan asmara, mengendalikan situasi di tempat kerja, mengendalikan emosi dan perasaan ketika menghadapi seseorang dan sebagainya. Ya, dengan kartu Knight of Pentacles ini, mungkin di sini kalian cenderung berhati-hati sekali. Berhati-hati, tidak ingin gagal sama sekali, tidak ingin mengalami sebuah kegagalan. Ya, yang tentu saja akan membuat kamu sangat berhati-hati dan ekstra sensitif. Ya, jadi perlu untuk berhati-hati untuk minggu ini. Ya, ketika menghadapi orang yang kamu sukai, ketika menghadapi situasi di tempat kerja dan lain sebagainya. Oke? Terus di bawahnya ada kartu King of Pentacles dan kartu The Fool. Mungkin di sini ada yang lagi berhubungan dengan zodiak Taurus, Virgo, Capricorn, ya. Terus selain itu, kartu King of Pentacles melambangkan keluarga, pekerjaan, dan keuangan. Jadi artinya, beberapa dari kalian akhir-akhir ini mungkin telah menggunakan cara-cara yang baru untuk memperbaiki situasi di tempat kerja, situasi dalam keuangan, dan keluarga. Ini sudah kalian lakukan akhir-akhir ini, ya. Jadi intinya perlu untuk selalu berpikiran positif. Terus tema kalian untuk minggu ini adalah kartu 6 cawan, Six of Cups. Jadi artinya, sebagian besar dari kamu untuk minggu ini mungkin akan bernostalgia, lagi memikirkan apa yang sudah terjadi akhir-akhir ini. Dengan kartu ini mungkin kalian lagi memikirkan masa lalu, ya. Masa lalu apa saja ya, misalnya mungkin pernah mengalami sebuah kegagalan akhir-akhir ini, bagian lain mungkin lagi mengalami sebuah masalah sulit, masalah yang cukup berat ya, sehingga dengan kartu 6 cawan sebagai tema utama mungkin pikiran kamu untuk minggu ini masih bernostalgia, masih memikirkan, belum bisa move on dari seseorang ataupun belum bisa move on dari sebuah masalah. Ya, di sini kalian akan cenderung memikirkan apa yang sudah terjadi akhir-akhir ini secara terus-menerus. Misalnya mungkin lagi memikirkan situasi dalam keluarga, situasi dalam hubungan asmara, situasi dalam pekerjaan dan sebagainya. Jadi apapun masalah berat yang sudah terjadi, jangan terlalu dipikirkan. Soalnya dalam gini kalian cenderung bernostalgia, terlalu banyak pikiran, ya, terlalu banyak dipikirkan. Jadi perlu untuk selalu berpikiran positif, ya. Dan sehingga dengan kartu Knight of Pentacles tadi, di sini mungkin kalian akan cenderung berhati-hati, tidak ingin salah, tidak ingin gagal dalam menghadapi apapun juga, ya. Jadi bagi kamu yang sedang bekerja, perlu untuk lebih berhati-hati dalam gini. Soalnya beberapa dari kalian masih memikirkan apa yang sudah terjadi akhir-akhir ini, belum bisa move on dari sebuah masalah intinya, ya. Terus di sini kita mulai dengan kartu The High Priestess dan kartu The Lovers. Mungkin di sini ada yang lagi berhubungan dengan zodiak Pisces atau bisa juga dengan zodiak Gemini ya. Terus selain itu, dengan kartu The Lovers ada sebuah pertimbangan penting yang ingin kalian lakukan untuk minggu ini. Soalnya dengan kartu ini kalian lagi ingin mengambil sebuah keputusan dengan cara mensortir beberapa pilihan yang tersedia terlebih dahulu. Misalnya mungkin ada sebuah keputusan dalam pekerjaan, mengenai hubungan dengan seseorang, dan sebagainya. Jadi intinya ada sebuah bahan pertimbangan yang akan kamu lakukan untuk minggu ini. Dan jangan lupa dengan kartu The High Priestess di sebelahnya, gunakan feeling dan intuisi kamu ketika dihadapkan ke dalam sebuah pilihan dan keputusan penting. Keputusan mengenai apa saja ya, mengenai pekerjaan, persoalan keuangan, dan sebagainya untuk minggu ini ya.
Terus bawahnya ada kartu Knight of Cups dan kartu 5 tongkat. Jadi artinya beberapa dari kalian akhir-akhir dalam minggu ini mungkin akan mengalami sebuah konflik batin dengan kartu 5 tongkat ini. Konflik batin tidak tahu harus berbuat seperti apa untuk mendekati seseorang. Soalnya di sampingnya ada kartu Knight of Cups. Jadi ceritanya di sini kalian lagi ingin mendekati seseorang untuk minggu ini. Dengan tujuan untuk berbicara, menyampaikan sebuah pendapat, bagi yang lain mungkin lagi ingin berbaikan dengan orang lain, dan lain sebagainya. Jadi intinya ada seseorang yang ingin kamu dekati kembali untuk minggu ini. Ya, akan tetapi dengan kartu 5 tongkat di sebelahnya mungkin beberapa dari kalian akan mengalami sebuah konflik batin. Ya, konflik batin ketika ingin mendekati orang tersebut. Jadi perlu untuk berhati-hati, soalnya di sini kalian lagi mengalami sebuah masalah yang cukup berat ataupun konflik batin, konflik internal dalam batin, ya. Tidak tahu harus berbuat apa untuk mendekati orang tersebut, ya. Baik itu teman, pasangan, orang yang kamu sukai dan lain sebagainya. Sehingga nantinya akan membuat kamu cenderung bernostalgia dengan kartu 6 cawan sebagai tema utama. Di sini kalian akan terus memikirkan masalah tersebut, ya. Banyak pikiran intinya. Jadi perlu untuk berhati-hati, ya, dan selalu bersabar, oke? Terus di sebelah sini ada kartu The Moon dan kartu The Hangman. Mungkin di sini ada yang lagi berhubungan dengan zodiak Cancer, ya. Terus selain itu, dengan kartu The Moon mungkin sebagian besar dari kalian akan menghadapi sebuah faktor ketidakpastian, di mana ada suatu hal yang masih tersembunyi, terselubung yang tidak kamu ketahui, yang nantinya justru akan membuat pikiran kamu, hati kamu merasa bingung sekali di sini. Misalnya mungkin masih mengalami ketidakpastian dalam pekerjaan, ketidakpastian dalam hubungan asmara, dan lain sebagainya. Jadi intinya ada sebuah faktor ketidakpastian yang masih akan terjadi, sehingga dengan kartu The Hangman di sebelahnya, perlu untuk menggunakan sudut pandang dan perspektif yang berbeda ketika dihadapkan ke dalam sebuah ketidakpastian. Ya, jadi bagi kamu yang ingin menarik sebuah kesimpulan ataupun pilihan penting, ya, perlu untuk menggunakan pemikiran yang berbeda. Jadi intinya jangan terpaku ke dalam metode yang lama. Mungkin metode yang kamu gunakan selama ini tidak berlaku lagi, ya. Perlu untuk lebih terbuka lagi pikirannya. Perlu untuk menggunakan sudut pandang yang baru ketika ingin mengambil sebuah kesimpulan ataupun ketika ingin mengambil sebuah keputusan penting. Soalnya beberapa dari kalian masih akan menghadapi sebuah ketidakpastian dengan kartu The Moon di sebelahnya tadi, ya. Terus di bawahnya ada kartu 7 tongkat dan kartu The Devil. Mungkin di sini ada yang lagi berhubungan dengan zodiak Capricorn, ya. Terus selain itu, dengan kartu The Devil mungkin pikiran kalian dalam gini cenderung merasa stuck sekali, ya. Cenderung terperangkap, ya, terperangkap dan ingin bebas secepatnya dari masalah tersebut. Misalnya mungkin masih mengalami sebuah masalah berat dalam hubungan asmara, masalah berat dalam keuangan, pekerjaan, dan lain sebagainya. Jadi pikiran kamu cenderung merasa stuck sekali dan terperangkap untuk minggu ini. Jadi perlu untuk ekstra berhati-hati dan bersabar, ya. Hadapi semuanya dengan lebih tenang. Kalau bisa berdiskusi dengan orang-orang yang paling dekat, ya. Dan dengan kartu 7 tongkat di sebelahnya, jangan lupa perlu untuk lebih semangat dan jangan menyerah dengan kartu ini, ya. Jangan menyerah terlebih dahulu ketika menghadapi sebuah masalah sulit untuk minggu ini, ya. Jadi bagi kalian yang sedang mengalami sebuah masalah sulit, gunakan kesempatan untuk berbicara, berkomunikasi, ya, berdiskusi dengan seseorang yang paling dekat dengan kamu untuk minggu ini, supaya kamu bisa mendapatkan sebuah sudut pandang baru ataupun solusi baru untuk menyelesaikan masalah tersebut. Soalnya dengan kartu 6 cawan sebagai tema utama, dalam minggu ini kalian cenderung terlalu banyak pikiran, terlalu banyak yang dipikirkan, memikirkan apa yang sudah terjadi akhir-akhir ini, ya. Jadi perlu untuk selalu berpikiran positif dalam minggu ini. Oke? Kayaknya segitu aja dulu ya teman-teman. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk subscribe, ya. Dan kita ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih.